para sahabat dari UNHCR maupun IOM, serta para peserta lokakarya hukum pengungsi di Indonesia yang saya hormati. Sudah banyak yang didapat barangkali materi dari para pembicara dari pagi sampai hari ini, dan sudah terjadi sumbang saran dan dini megah kelompok, sehingga diharapkan pemahaman terhadap hukum pengungsi internasional yang sudah diberikan tadi dipahami dengan baik, sehingga apa itu UNHCR, bagaimana kiprahnya, bagaimana kita mensikapi kalau terjadi ada orang asing datang mengaku sebagai asylum seeker ataupun pengungsi. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di pasal 28 sudah diamandemen yang keempat. Salah satunya Indonesia menghormati hak asasi manusia, menghormati hak hidup, menghormati perpindahan-perpindahan penduduk, dan yang jelas Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, walaupun negara kita sampai hari ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang refugi dan mengaksesi protokol tahun 67 tentang refugi, tapi dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 4 kali, berarti pemerintah kita harus melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggarap peraturan presiden yang mengatur tentang pengungsi, dan itu melibatkan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Dijen Imigrasi, dan lain-lain. Semua harus bekerja sama. Selama ini masyarakat hanya mengetahui kalau ada pengungsi itu imigrasi. Padahal dalam tusi kita, imigrasi, pengungsi adalah bukan tusinya Dijen Imigrasi. Banyak orang tidak mengerti, tetapi karena dia orang asing selalu dikaitkan. Pada dasarnya ini adalah domainnya, karena belum diatur, ada dari Kementerian Luar Negeri. Tapi Kementerian Luar Negeri tidak punya perwakilan di daerah. Makanya karena ini ada orang asingnya, kelihatan fokusnya kepada imigrasi. Padahal ini sebenarnya harus kepedulian kita bersama. Sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia yang sudah tertuang dalam konstitusi kita, jadi tidak ada satupun masyarakat di Indonesia yang tidak harus menghormati itu. Dan sekarang saya hanya bisa sampaikan jumlah DTNI yang ada di tempat kita. Mungkin besok ya, hari ini 450 orang, sampai besok jadi 470 orang DTNI ada di Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan ini yang terbanyak di seluruh Indonesia. Kalau dulu mereka-mereka itu kita tangkap saja bersama TNI, bersama polisi. Sekarang modusnya sudah berubah, mereka voluntary surrender, menyerahkan diri secara sukarela. Sehingga juga kantor imigrasi Tanjung Pinang sangat kewalahan. Ini adalah karena apa? Karena kebijakan pemerintah Australia melalui Perdana Menterinya yang baru, Tony Abbott, tidak menerima lagi para pengungsi atau pencari suaka di negaranya. Walaupun mereka sudah mengaksesi konvensi itu, tapi demi kepentingan nasionalnya, demi janji-janji kampanyenya yang dia terpilih jadi Perdana Menteri, maka Australia tidak menerima lagi, bahkan mengusir balik, mengusir balik. Mereka ini diusir balik dengan cara kekerasan, kirim balik dengan kapal,
ya, yang disediakan oleh pemerintah Australia sampai ke Cilacap, sampai juga ke Kupang. Sekarang saksi hidupnya ada di Durian Pusat Tanjung Pinang. Karena apa? Karena titik nyebrangnya ada di wilayah Indonesia. Jadi kirim balik. Walaupun sempat terjadi ketegangan oleh Menteri Luar Negeri kita, tetapi mereka tidak peduli karena namanya national interest, kepentingan nasionalnya Australia. Kita juga harus kaitkan dengan kepentingan nasional kita. Awal dari kita untuk memahami, awal dari kita untuk memberi kontribusi pada pemerintah kita, supaya nanti dalam kedepannya pengaturan pengungsi ini harus lebih baik lagi, jangan sampai menjadi masalah buat negara Indonesia yang sangat kita cintai bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap agar kita tidak hanya sekedar memetik pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal kita dalam tugas, akan tetapi lebih dari itu, dengan adanya acara diskusi yang sudah dilaksanakan dan dinama kelompok di antara Bapak Ibu sekalian, akan lebih mengenal satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti akan terbangun mekanisme kerjasama yang efektif dan baik melalui pertukaran informasi, pemahaman akan tugas dan tanggung jawab bersama, maupun harmonisasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak berlebihan saya mengajak kepada seluruh peserta dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk lebih meningkatkan kontribusi bagi upaya-upaya penanganan pendatang ilegal dan perlindungan terhadap pengungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Karena masalah pengungsi ini sudah menjadi masalah nasional dan juga masalah internasional, melibatkan negara asal, negara-negara transit, dan negara tujuan, yang memerlukan penanganan secara simultan, secara komprehensif dan sinergis antar seluruh unsur lembaga pemerintah yang terkait. Jadi tidak ada yang merasa lebih, tapi semua berkontribusi. Tujuannya adalah untuk national interest bangsa atau negara Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan saya kepada seluruh hadirin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada UNHCR yang sudah memilih Kota Tanjung Pinang sebagai tempat workshop, juga Bapak dari Direktorat Jenderal Imigrasi, juga IOM yang selalu terus-menerus membantu pemerintah Indonesia dalam penanganan imigran ilegal. Karena bagaimanapun Indonesia tidak minta dilahirkan dekat Australia. Indonesia tidak minta ya jadi negara kepulauan di mana akhirnya banyak orang-orang asing, khususnya dari negara Timur Tengah dan Asia Selatan maupun dari Afrika yang sekarang bergolak. Apalagi sekarang sudah muncul fenomena ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi kewaspadaan kita dari segi intelijen memang harus diwaspadai. Jangan sampai orang-orang asing yang masuk di Kota Tanjung Pinang tersusupi oleh anasir-anasir ISIS maupun para orang asing yang mengaku-ngaku imigran ilegal pencari menjadi pengungsi, mereka tersusupi oleh paham ISIS. Ini sangat berbahaya buat kita. Jadi kesadaran kita ini perlu terus-menerus ditingkatkan, karena ISIS sudah menjadikan organisasi terlarang yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kita wajib sebagai aparat di sini untuk mengamankan itu. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan mengenai hukum pengungsi internasional dan peran UNHCR di Indonesia secara resmi saya tutup.
buah delima di dalam boni, rasanya manis bagaikan gula. Semoga luka karya yang sudah terlaksana ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum pengungsi internasional dan peran UNHCR di Indonesia. Terima kasih, selamat sore.